Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmali bin Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, berbahagia hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilimpahkan dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amrun minhu subhanahu bil mauti 'ala al-islam wa huwa dinullahi alladhi akhbara bihi fi kitabihi annahu dinu indah wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu wa annahu dinul ladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihi al-mu'minin. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian semua meninggal dunia dalam kecuali dalam keadaan beragama Islam. Amrun minhu subhanahu bil mauti 'ala al-islam. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Kalau urusan meninggalnya kapan, urusan Allah. Karena itu adalah sesuatu yang memang sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa usahain kapan meninggal gitu ya. Yang bisa kita usahain adalah bagaimana keadaan saat kita meninggal. Minimal keadaannya dalam beragama Islam. Karena sesungguhnya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam itu adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak nikmat. Orang boleh kaya, boleh punya pangkat dan jabatan, tapi meninggal dalam keadaan tidak Islam, maka sungguh dia dalam keadaan yang merugi. Gak apa-apa hidup miskin, kekurangan, tapi meninggal dalam keadaan Islam. Insya Allah Islamnya kita sampai akhir hayat merupakan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Enak mana Pak? Meninggal kaya, meninggal dalam keadaan kafir, atau miskin meninggal dalam keadaan Islam? Pak, enak mana? Hidup kaya meninggal dalam keadaan kafir, atau hidup miskin meninggal dalam keadaan Islam? Nggak mau kalah banget. Kaya Islam semua juga pengen begitu. Tapi kan pilihannya cuma dua. Saatnya dia hadirkan kepada kita pilihan cuma dua: meninggal dalam keadaan Islam walaupun hidup kekurangan, atau meninggal dalam keadaan kafir sekalipun hidupnya penuh dengan kelimpahan. Kalau hanya itu pilihannya, maka lebih baik menderita hidup di dunia, miskin hidup di dunia, tapi meninggal dalam keadaan Islam. Kalau cuma itu pilihannya, pengennya kita hidup senang, harta berlimpah, kekayaan umum, meninggal dalam keadaan Islam. Pengennya Maka ketika alhamdulillah kita sudah
lahir sebagai anak dari orang tua yang beragama Islam, pertahankan ini. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Jangan lepas agama ini, jangan ditinggalkan hanya gara-gara urusan-urusan yang gak penting, urusan-urusan keduniaan. Maka kita sendiri mendengar cerita, seandainya ada orang keluar dari agama Islam hanya gara-gara ikutin calon suaminya atau calon istrinya. Sedih juga kita seandainya ada orang yang keluar dari agama Islam hanya gara-gara lantaran faktor pekerjaannya. Diiming-imingi pekerjaan, hidup lagi susah ataupun sulit, dengan syarat tinggalkan agamamu, pindah ke agama yang sekarang. Maka pantaslah Nabi pernah mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu bisa membawa dampak kekafiran. Gara-gara miskin orang bisa menjual agamanya. Gara-gara miskin orang bisa pindah dari agamanya. Minimal banget nggak keluar dari agama Islam. Sekalipun misalnya dia nggak sholat, sekalipun misalnya dia nggak pernah puasa, sekalipun misalnya dia pelit banget jadi orang, ketika masih ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, mengakui bahwa tidak Tuhan selain Allah dan nabinya adalah Muhammad Rasulullah SAW, maka orang ini pantas masuk surga. Ada sebuah hadis yang menjadi hiburan kita. Ketika Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang telah berkata la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Maka sahabat Nabi ada bertanya, wa in zana wa in saraq ya Rasulullah. Maka kata baginda Rasul, wa in zana wa in saraq. Sekalipun orang itu berzina ya Rasulullah, sekalipun orang itu mencuri ya Rasulullah, sekalipun orang itu sekalinya pun orang itu tidak mengerjakan amalan-amalan syariat agamanya ya Allah, gak sholat, gak puasa ya Rasulullah, apakah dia tetap masuk surga? Kata baginda Rasul, wa in zana wa in saraq. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, dia tetap bakalan masuk surga. Karena kalimat la ilaha illallah adalah tiket masuk ke dalam surga. Ini bicara masuk. Kalau bicara masuk kan boleh gampang aja, boleh duluan, boleh pertengahan, boleh belakangan. Ya kalau nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, sering berzina, sering mencuri, doyan minum-minuman keras, seandainya pun dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuknya belakangan. Berbeda dengan orang yang rajin ibadah, berbeda orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan. Tentu Allah Maha Adil. Kesempatan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala disesuaikan dengan kualitas ibadahnya. Karena kualitas ibadahnya itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah, mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita temukan sebuah riwayat yang cukup menarik, bagaimana kisah seorang yang terakhir masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rajulun, seseorang yang hanya di tenggorokannya terdapat kalimat lafzul jalalah Allah. Itu malaikat yang ada di neraka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari lagi. Barangkali ada umat Nabi Muhammad SAW yang masih ketinggalan, masih terjerumus di dalam neraka. Dicari-cari oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu di ujung yang paling bawah, udah hitam, besar, hancur-hancuran mukanya. Ya orang dipukulin mulu, disiksa mulu, diperiksa-periksa, ada terdengar kalimat ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan. Kalimat itu terdengar di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kalimat hanya
diperiksa ternyata ada di ujung tenggorokannya itu kalimat Allah yang menimbulkan cahaya, menandakan dia adalah orang yang beragama Islam. Sesuai dengan keadilan dan kemurahan Allah, diangkatlah orang ini, dibersih-bersihkan. Selidik punya selidik, ternyata orang ini ketika hidup di dunia doyan maksiat, gak doyan ibadah. Ama sholat alergi, ama puasa gak doyan, ama zakat apalagi ngeluarin uang. Tapi kalau diajak mabuk berangkat, diajak judi paling depan, diajak zina dia yang nganterin. Cuma KTP-nya masih tertulis Islam dan masih mengakui dia beragama Islam, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyekutukan Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Itu yang paling terakhir, bro. Tinggal dulu mau terakhir atau belakangan. Pak, mau masuk surga enggak? Mau ya? Mau belakangan apa terakhir? Pengennya duluan. Cuma supaya duluan itu kan harus disetting dari sekarang. Nyetelnya dari sekarang nih. Kita mau bercapek-capek, berlelah-lelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahajud di malam harinya, subuhnya di majlis taklim. Kalau bicara ngantuk kan ngantuk itu. Betul ya Pak ya? Siang kerja, tidur kita kurang, tapi lantaran kita pengen masuk surga, ini kita paksakan untuk hadir di majlis ilmu, maka pemaksaan terhadap badan kita untuk menggapai ridha Allah itu nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah enggak bakal sia-siain amalan kita saat ini. Maka kata ulama, untuk mati dalam keadaan Islam itu harus diusahain. Caranya dengan senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan. Jangan tergoda bujuk rayuan setan, apalagi hawa nafsu. Karena bisa boleh jadi ketika dia udah lempeng banget ibadahnya, lalu sedikit tergoda oleh setan, tergoda oleh hawa nafsu, tiba-tiba meninggal dalam keadaan berbuat maksiat, meninggal yang su'ul khotimah. Maka biasain berbuat kebaikan agar meninggalnya kita juga dalam keadaan kebaikan. Dikatakan dalam sebuah riwayat, innamal mar'u yamutu ala ma asha alaihi wa yusaru ala ma mata alaihi. Sesungguhnya manusia itu terkadang meninggal dunia dalam keadaan kebiasaan hidupnya. Biasa ibadah, berapa banyak kita temukan meninggal dunia dalam keadaan beribadah. Biasa baca Quran, kita temukan banyak orang-orang meninggal dunia dalam keadaan baca Quran, meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan puasa, meninggal dalam keadaan ceramah. Tapi jangan saya, entar belakangan. Ya. Meninggal dalam keadaan kebaikan, karena memang yamutu ala ma asya alaihi. Meninggal dalam keadaan bagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya baik, kencang banget kedengarannya, nggak banget luar biasa. Lagi sujud nggak bangun lagi, masya
Enak ya dengar ceritanya ya. Dengar kabar duka cita tentang teman kita, sahabat kita. Diceritain sama keluarganya. Pas saya mau bangunin, dia lagi sujud. Saya tahu dia jatuh, meninggal dunia dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cakep dengarnya. Lagi hadir di majelis taklim subuh istiqomah, nyender, rapi pengajian. Orang pada bangun dia nggak bangun lagi. Pas dibangunin, geprak jatuh. Enak gak tuh meninggal ini? Enak gak? Mau gitu. Kalau begitu, akhir kisah hidup kita ngedengernya enak, ceritainnya juga enak. Tapi kalau kebiasaannya adalah kemaksiatan, meninggal dalam keadaan mabuk overdosis, meninggal dalam keadaan berzina di atas perutnya seorang pelacur, meninggal lagi keadaan berjudi, lagi banting kartu, plak, kaku, meninggal dalam keadaan mancing. Ya walaupun meninggal dalam keadaan mancing belum tentu buruk, cuman ceritanya kan kagak enak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang meninggal, misalnya kita mau takjil, tak dulu jenazahnya baru datang. Kamu di mana? Masih di empang jenazahnya. Orang lagi mancing. Walaupun belum tentu meninggal dalam keadaan mancing itu buruk. Siapa tahu setiap dia mancing, Allahu Akbar. Gentak, alhamdulillah, subhanallah. Siapa tahu. Tapi ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Jarang sekalipun ada. Saya juga sesekali suka mancing tuh pada ketua DKM. Sesekali, ketika lebar, emang saya bilang Allahu Akbar, kagak juga. Gentak, alhamdulillah, kagak juga. Gulung joreng, subhanallah, kagak juga. Karena sudah asyik dengan yang begitu aja, kedengarannya masih gak enak. Gimana yang ceritanya meninggal dunia dalam keadaan overdosis? Paling orang cuma bisik-bisik doang. Gak tanggung-tanggung, makan oplosan, minum panadol, pang dicabut spiritus diminum. Maka kita usahakan untuk meninggal dalam keadaan kebaikan, agar wafat kita juga dalam keadaan yang baik-baik juga. Wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaihi, ini luar biasanya lagi. Dan nanti kita dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bagaimana keadaan mati kita. Maka orang-orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah, meninggal dunia dalam keadaan peperangan, itu dibangkitkan masih dalam keadaan berlumuran darah, tapi darahnya mengeluarkan harum yang sangat wangi luar biasa. Ciri khas mereka meninggal dunia masih dalam keadaan bagaimana baju terakhir yang dia pakai. Makanya kan orang-orang yang mati syahid berperang di jalan Allah itu tak usah dikapanin. Meninggal dalam keadaan seperti itu sangat mulia. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangkit lagi azan. Bayangin kan cakep banget bangkit, Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa? Ternyata usul punya usul, lagi azan meninggal dunia.
Kita pengen yang kayak gitu supaya wangi nama kita di dunia, wangi juga nama kita di akhirat. Wa wadi'ullahi alladhi akhbara fi kitabihi annahu dinun indah. Agama Islam adalah agama yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya agama yang diterima di sisinya. Ini menurut akidah kita, tauhid kita. Bahwa yang diterima di sisi Allah, yang diakui di sisi Allah hanyalah agama Islam, yang lain tidak. Menurut akidah kita. Wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seseorang selain agama Islam. Wa annahu alladhi radiyahu li rasulihi wa li ibadihi al-mu'minin, dan itulah pula agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya dan juga hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Cuma Islam. Dasarnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Yang lain tertolak, yang lain tidak diterima. Sekalipun yang lain menganggap diri mereka adalah agama yang benar juga, tapi berlandaskan Al-Quran hanya Islam. Udah titik, gak usah dibahas-bahas lagi, gak usah dikupas-kupas lagi. Kan yang lain agama yang lain ngajarin kebenaran. Iya, semua agama juga ngajarin kebenaran. Nggak ada agama yang mengajarkan permusuhan, nggak ada. Yang di dunia ini sekian banyak agama ngajarin permusuhan, berantem, nggak ada. Semuanya ngajarin kebenaran dalam sisi persepsi kemanusiaan sama. Ngajarin sedekah. Ada nggak agama yang larang sedekah? Nggak ada. Agama yang melarang berbagi? Nggak ada. Agama yang ngajarin untuk perang? Nggak ada. Semuanya agama dalam persepsi kemanusiaan sama. Cinta damai, semua sama. Tapi bedanya adalah ketika urusannya uluhiyah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua agama yang bertauhidkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang mengesahkan Allah, yang tidak mensekutukan Allah, hanya Islam, yang lain enggak. Itu masalahnya. Allah enggak terima kalau ada yang mensekutukan dirinya dengan yang lain, enggak diterima. Enggak redho sebagus apapun ajarannya, sebagus apapun syariatnya. Kalau ada yang menyimpang dari unsur ketauhidan, Allah nggak redho Allah diduain. Jangankan ditigain, diduain aja Allah nggak redho. Maka itulah yang menyebabkan kenapa hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa orang yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbal minhu, pilihannya enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang yang memilih agama selain agama Islam di akhirat bakalan rugi. Kenapa rugi? Karena amalan-amalan baiknya ketika hidup di dunia gak dianggap. Dermawan, suka menyumbang, jangankan nyumbang ke orang, masjid aja dia sumbang, walaupun agamanya non muslim. Ada tuh
bangun masjid banyak, silakan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bakal rugi. Sumbangannya, sedekahnya, harta yang diberikan kepada orang lain tidak berbuah pahala. Karena landasan pokoknya yaitu tauhid, la ilaha illallahnya enggak ada. Itu yang menyebabkan mereka rugi. Firman Allah yang lain dalam surah Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Yang tegas banget mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu ya Muhammad. Ada yang mengatakan ini adalah ayat terakhir turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini ayat terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Aku sempurnakan bagimu kenikmatan-kenikmatan dariku dan aku redha Islam sebagai agama. Jadi Allah redha kalau kita memeluk agama Islam. Saya katakan tadi, ada yang mengatakan ini adalah ayat terakhir turun. Tapi kalau kita belajar tentang ulumul Quran dan tafsir-tafsir yang lain, ada juga pendapat yang mengatakan ayat terakhir turun ini bukan ini. Yang terakhir turun itu surat Al-Baqarah ayat 282 kalau salah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Terakhir itu. Tapi yang umumnya orang mengatakan yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi soal mana yang terakhir turun, yang penting intinya Allah redha kalau kita milih agama Islam. Kalau Allah sudah redha, beres semuanya. Mudah-mudahan keislaman, ketauhidan yang sudah tertanam di hati kita dan keluarga kita terus bisa terjaga sampai kita wafat mengucapkan la ilaha illallah al-fatihah.